Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our sermon today will be delivered bilingually in English and in Bahasa. So, the theme of the day is faith that gives thanks, taken from Gospel of Luke, chapter 17, verse 11 until the 19th. So, dear brothers and sisters in Christ, Jesus' journey to Jerusalem is not, or it never just geographically, okay? It is actually a spiritual journey towards the cross. So, this is the journey of Jesus Christ on the way to the cross. So, where salvation, what is that? Will be accomplished. Journey to the cross where the salvation will be accomplished. And along the way, he meets with the 10 leprosy. 10 leprosy who stood in the distance and cried out loud to Jesus. They said, "Jesus, Master, be merciful to us." Their cry was more than request of a physical healing. Not just request for physical healing, but it was desperate plea of the outcast, longing to be restored socially and also spiritually. That's what they're longing for. Not just get healed physically. So, the main message that we're going to learn first, Jesus hears the cry of sinners. So the lepers could not come close to Jesus. That's why from the distance they cried out loud, because according to the law, it has declared that they are unclean. They not supposed to get close to the clean. Okay? So they live, of course, outside the society. Yeah, they are actually isolated by the society, then also forgotten by the community. We can imagine the suffering they experience. Yet Jesus does not turn away. Jesus responds to them when they cried out loud and call Jesus, "Master, have mercy on us." He responds to them. He listens. And this is the gospel. This is the gospel truth. Jesus comes precisely for those who are rejected and also broken. He does not recoil from our uncleanness, but He stepped into and bring healing to them. From our Lutheran perspective, this reveals grace alone, what they call grace alone. We are restored not because we are worthy to be restored, but because of the grace of God, and of course because He is merciful. So healing comes through faithful obedience. Jesus did not heal them on the spot. Instead, He said, "Go, see yourself to the priest." This is really interesting. Jesus mentioned, "Go show yourself to the priest." It was a command. It was a command that required faith. They had to start and believe, even nothing happened yet. It happened after they on the way to see the priest, and they realized that they are already clean. Yeah, they were cleansed when they are on the way to the priest. So it is with us. We live and act not by sight, but faith.
in God's promise. Each time we hear the word and receive the sacrament, we walk by the faith. That's what we are doing. We walk by the faith, trusting that Christ's grace is truly present and at work. So, the third lesson, through faith actually respond with thanksgiving. So, what's the matter with only faith without thanksgiving? Is that what we expected? Oh, as long as I have faith, that's good enough for me. No, faith need to be exercised. So, we can see from the text, 10 leprosy get healed. 1 come back to see Jesus and happened to be the Samaritan. Isn't that irony? Samaritan and Jews, they never get along, right? They're against each other. They might kill each other. They don't like each other. But the condition different. When they all got sick, 9 Jews and 1 Samaritan, they all what? Rejected by the society. Isolated by the society. Forget it. I mean, not forget it. Forgot. They been forgotten by the society too. That's what I'm trying to say. Is there any differences between the Jews and the Samaritan? No. But according to the historical fact, we know that most of the Samaritan, they don't believe, right? They're not a believer. Instead, Jews are still believing in God. 10 of them, 1 Samaritan, 9 Jews got sick. When Jesus hear, they cry, "Go see the priest." 10 of them go try to see the priest. And when they realize they are cleansed completely, 9 go straight to the priest and 1 come back. He feel the joy. And when the Samaritan see Jesus, he bow down and give thanks to God. What happened actually to the Samaritan? He experienced the physical healing, but also actually what happened to the Samaritan? He was redeemed completely and became the believer. The Samaritan actually to praise God and fall at Jesus' feet with a gratitude. The outsider become the example of truth. And Jesus said, "Rise and go. Your faith has made you well." This is verse 19. Here lies the heart of the gospel. Physical healing was a sign, but salvation came through faith that recognized and thanks the Savior. Thanksgiving is not just polite manners. Remember, thanksgiving is not just polite manners, but it's a natural fruit of faith that knows who the giver is. So, the application that will apply for us today. First, we too were once spiritually unclean. Sin had separated us from God, yet Christ came near and to restore us. And the second, true faith does not stop by the receiving blessing, but turns back to Christ with the gratitude
worship. And the third, every time we gather and worship and sing the Gloria in the Excelsis to our Te we echo the Hill Samaritan harp. Glory to God in the highest, for His mercy endures forever. So 10 were healed, only one was saved. Let us be the one, not only recipient of grace, but grateful disciples who return to Christ. Your faith has made you well. This word reminds us that salvation is not earned by deeds, but received freely by grace through faith by Christ alone. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul khotbah atau tema khotbah kita pada sore hari ini adalah iman yang mengucap syukur. Diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita mengetahui bahwasanya Yesus menuju Yerusalem itu bukan hanya sekedar perjalanan secara geografis, ya, tetapi merupakan satu perjalanan menuju salib, di mana ini memiliki suatu makna teologis yang sangat dalam, yaitu ia tidak sekedar berjalan secara geografis, melainkan sedang menuju puncak karya keselamatan yang ajaib. Dan dalam perjalanan itu ia berjumpa dengan dengan 10 orang yang berpenyakit lepra. Mereka menangis, berteriak, Yesus, ya, disilang Tuhan, selamatkanlah kami. Permohonan mereka bukan sekedar permintaan untuk sekedar disembuhkan secara fisik, tetapi mereka juga sangat-sangat merindukan untuk mereka juga dapat, ya, kembali hidup dengan kehidupan sosial mereka yang normal, diakui di tengah-tengah kembali masyarakat. Jadi jeritan mereka ini bukan hanya sekedar jeritan untuk sekedar disembuhkan, tetapi mereka ingin dipulihkan dari keterpisahan mereka, ya, karena dipisahkan, diisolasi, ya, dilupakan, itu benar-benar sakit, ya. Bahkan orang lebih senang mati aja mendingan daripada harus dikucilkan, ya, tidak diakui, dilupakan di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah yang melampaui dari segi rasional mereka. Nah, kita mau belajar beberapa hal penting. Yang pertama, Yesus mendengar seruan orang-orang berdosa. Orang-orang kusta itu tidak bisa mendekat, ya, karena hukum yang berlaku yang melarang mereka bagi orang-orang yang dikategorikan kotor, ya, berpenyakit, ya, kutukan, ya, istilahnya itu, untuk menjaga jarak. Mereka terpaksa terpisah dari komunitas mereka. Mereka dibuang, najis, dan tidak memiliki tempat di tengah-tengah masyarakat. Tapi Yesus tidak menutup mata terhadap mereka. Yesus merespon mereka. Bahkan Yesus tidak membiarkan mereka yang terbuang. Ia tidak menolong orang-orang yang najis, melainkan menyentuh, menyembuhkan, dan memulihkan mereka. Dalam perspektif Lutheran di sini dikatakan bahwasanya inilah cermin kasih karunia, yaitu grace alone, hanya karena kasih karunia saja. Kita ini disembuhkan bukan karena kita layak, tetapi karena Kristus itu penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, kesembuhan terjadi dalam ketaatan. Nah, kita mengetahui bahwasanya mereka tidak langsung sembuh, ya. Mereka tidak melihat sesuatu yang langsung terjadi dalam diri mereka ketika Yesus mengatakan pergilah temuilah para siapa? Para imam-imam, ya. Tapi mereka percaya saja apa yang Yesus perintahkan. Dan akhirnya mereka menyadari dalam perjalanan mereka ternyata telah disembuhkan, dipulihkan. 9 terus menuju
kepada para imam, dan satu kembali lagi kepada Yesus. Bersorak-sorai dalam perjalanannya, dan begitu bertemu Yesus dia bersujud dan berterima kasih. Inilah yang dinamakan iman. Iman yang tumbuh, yang menggerakkan, dan akhirnya bersyukur. Bagaimana kalau kita punya iman tanpa dengan bersyukur? Iman betul menyelamatkan, tetapi kalau dia menyelamatkan langsung mati, ya sudah selesai, aman dia. Betul nggak? Karena iman saja orang sudah bisa diselamatkan. Tapi kenyataannya dia sembuh secara fisik, terus dia masih hidup. Apa yang perlu dilakukan? Pertama-tama apa? Menyadari dari mana sumber kesembuhan sejati yang bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi secara batinnya, dan juga secara keselamatan yang dia terima. Inilah yang terjadi dengan orang Samaria tersebut. Kita berjalan dengan iman, tapi kita juga perlu namanya melihat apa janji yang kita dapatkan ya. Bukan hanya sekedar dalam kelihatan. Dan dalam liturgi kita seringkali kita mendengar firman yang menerima firman dan menerima sakramen. Kita katakan berjalanlah dalam iman, mempercayai janji Allah yang bekerja melalui tanda-tanda lahiriah. Dari ke-10 yang disembuhkan hanya satu yang kembali, sujud di kaki Yesus dan memuliakan Allah. Ironisnya, yang kembali itu adalah seorang Samaria. Kalau mereka tidak kena penyakit, orang Samaria sama orang Yahudi tidak akan bersinggungan, nggak ngomongan, ya. Mungkin juga bisa saling gotok-gotokan, bisa juga bunuh-bunuhan. Itu kalau mereka sehat. Ini ironis banget. Tapi ketika mereka sakit, coba. Ketika mereka sudah lagi tidak dibutuhkan oleh masyarakat, disingkirkan, dikucilkan, dipisahkan, dilupakan, mau nggak mau, nggak peduli latar belakang mereka Yahudi ataupun Samaria, orang yang percaya ataupun tidak percaya, semuanya cuma satu, punya harapan, berteriak kepada Yesus, Tuhan, kasihanilah kami. Dan Tuhan merespon mereka dan menyuruh mereka bertemu pada imam supaya mereka sembuh. Di perjalanan pun mereka sudah mengalami kesembuhan. Nah, coba kita berpikir, kenapa sih orang yang tidak percaya, tidak mengenal Tuhan justru tahu berterima kasih? Ironis kan? Apabila kita orang percaya tidak membiasakan diri kita untuk bersyukur kepada siapa sih yang sebenarnya memberikan kesembuhan yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar fisik tetapi menyelamatkan dia. Kadang-kadang kita sebagai orang beriman yang tenggelam dengan sosialita di gereja, ya. Gerejanya jadi satu hal yang lebih daripada Tuhan yang disembah di dalam gereja atau raja gereja itu sendiri. Kita tenggelam dari segala bentuk kegiatan, donasi, apapun juga ya. Bahkan mungkin melebih-lebihkan atau sekedar istilahnya membuat pilihan. Oh, saya suka pendeta ini, gak suka pendeta itu. Oh, pendeta itu jauh lebih bagus. Oh, ini yang lebih benar. Ini sebenarnya terlepas ya dari segala apapun yang menjadi denominasi kita. Mau kita Katolik, mau kita Adventis, mau kita Protestan, mau karismatik atau apa, kita tidak boleh melupakan esensi daripada kenapa kita menjadi orang percaya, yaitu karena Kristus yang menyelamatkan. Banyakan orang, lihat orang-orang yang 9. Kebanyakan orang. Nah, ini yang saya mau ingetin. Dari kemarin saya sudah mengatakan, oleh karena maksud saya begini, kalau benar, ya benar, meskipun
Tidak ada satu orang pun yang melakukan kebenaran tersebut. Kita tetap harus menyuarakan kebenaran. Salah tetap adalah salah. Meskipun semua orang melakukan hal tersebut sehingga seolah-olah menjadi benar dan kita jadi salah, tapi hati nurani kita tahu itu salah, adalah tetap salah. Dan satu yang perlu kita ingatkan dari pesan ini, entah kamu Katolik, entah kamu Lutheran, entah kamu Advent, entah kamu karismatik atau apapun, ingat kita melayani Yesus, kepala gereja yang sama. Itu esensinya. Kemana kembali kita mengucap syukur. Agama apapun, kalau tidak mengakui Kristus sebagai Allah, the creator itself, artinya yang pencipta itu sendiri, dia akan kehilangan esensinya. Sama seperti 9 orang Yahudi yang akhirnya kembali kepada para imam. Nggak salah sih, tapi kita tahu mana sumber yang sebenarnya memberikan kesembuhan itu sendiri. Esensinya itu siapa? Yang memberikan berita? Yesus. Ini adalah orang yang punya hati, punya empati, dan tahu diri. Sebenarnya siapa yang sebenarnya menyembuhkan dan juga menyelamatkan dia. Di sini Yesus menegaskan kepadanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Disinilah inti daripada Injil itu sendiri ya. Kesembuhan jasmani hanyalah tanda, sedangkan keselamatan sejati kita itu diperoleh pada saat kita mempunyai relasi iman yang bersyukur kepada siapa? Kristus. Ucapan syukur kita bukan sekedar reaksi emosional, tetapi merupakan buah iman yang mengenal siapa sumber daripada anugerah itu. Nah, aplikasinya adalah yang pertama, kita semua pernah menjadi najis secara rohani. Ya, dosa memisahkan kita dari Allah. Tetapi Kristus telah datang dan memulihkan kita. Iman sejati tidak berhenti pada menerima berkat, melainkan kembali kepada Kristus karena ucapan syukur dan penyembahan. Dan yang terakhir, dalam setiap ibadah, liturgi, ataupun pelayanan kita selalu diingatkan untuk mengakui seperti orang Samaria itu. Segala puji bagi Allah karena anugerahnya nyata dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 10 orang kusta menerima kesembuhan, tapi hanya satu yang mengenal sumber keselamatan. Marilah kita menjadi seperti dia. Bukan hanya menikmati anugerah, tetapi kembali kepada Kristus dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalimat ini mengingatkan bahwa keselamatan bukan hasil perbuatan, tetapi pemberian Allah semata-mata oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.